Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana awal mula militer Indonesia terbentuk? Tahukah kalian bahwa perjuangan kemerdekaan kita tidak lepas dari peran penting sebuah organisasi bernama PETA? Yuk, kita kupas tuntas sejarah pembentukan PETA dan kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia. Selamat datang kembali di channel Penulis Sejarah. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan sejarah menarik dari kami. Mari kita mulai cerita hari ini. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya pada tahun 1942, situasi Perang Dunia semakin memanas. Jepang yang awalnya sukses menguasai banyak wilayah di Asia, termasuk Indonesia, mulai menghadapi tekanan besar dari pasukan sekutu. Menyadari bahwa posisi mereka di Indonesia semakin terancam, Jepang merasa perlu mendapatkan dukungan dari penduduk lokal untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Salah satu strategi yang diambil oleh Jepang adalah membentuk organisasi militer lokal yang terdiri dari penduduk pribumi. Jepang berharap dengan melibatkan penduduk lokal, mereka bisa mendapatkan bantuan dalam hal tenaga dan semangat perjuangan untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Jepang juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menanamkan ideologi mereka dan menggalang dukungan dari rakyat Indonesia. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pada tanggal 3 Oktober 1943, Jepang resmi membentuk sebuah organisasi militer yang diberi nama Pembela Tanah Air, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PETA. PETA ini didirikan dengan maksud untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang militer, sehingga mereka siap untuk membela tanah air mereka dari ancaman eksternal, terutama dari pasukan sekutu yang semakin mendekat. Pelatihan yang diberikan kepada anggota PETA meliputi berbagai aspek militer, seperti penggunaan senjata, taktik perang gerilya, strategi pertempuran, dan disiplin militer. Dalam waktu singkat, PETA berhasil merekrut ribuan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dilatih dengan keras dan dididik untuk menjadi prajurit yang tangguh. Jepang tidak hanya melihat PETA sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda mereka. Dalam pelatihan, para anggota PETA juga diajarkan tentang ideologi dan semangat juang yang diinginkan oleh Jepang. Namun, di balik semua itu, semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka mulai tumbuh di hati para anggota PETA. Mereka menyadari bahwa keterampilan yang mereka pelajari bisa menjadi bekal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PETA menjadi titik awal penting dalam sejarah militer Indonesia. Meskipun dibentuk oleh Jepang untuk kepentingan mereka sendiri, PETA justru menjadi salah satu batu loncatan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anggota-anggota PETA yang terlatih dan bersemangat tinggi nantinya akan menjadi kekuatan penting dalam perlawanan melawan penjajah dan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. PETA, atau Pembela Tanah Air, tidak hanya fokus pada pelatihan militer bagi pemuda Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan anggotanya. Latihan yang diberikan oleh PETA meliputi berbagai aspek strategi militer, seperti penggunaan senjata, taktik perang gerilya, dan strategi pertempuran. Namun, lebih dari sekadar latihan fisik dan taktis, PETA juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air kepada para anggotanya. Jepang mungkin telah membentuk PETA dengan tujuan mempertahankan wilayah mereka dari serangan sekutu, tetapi semangat nasionalisme yang tumbuh di dalam organisasi ini justru menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang bergabung dengan PETA mulai menyadari bahwa mereka memiliki potensi besar untuk mengubah nasib bangsa mereka sendiri. Semangat juang ini kemudian memotivasi mereka untuk berjuang tidak hanya untuk mempertahankan tanah air dari musuh asing, tetapi juga untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Banyak tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia yang merupakan lulusan PETA. Salah satu yang paling terkenal adalah Jenderal Sudirman. Sudirman bergabung dengan PETA pada tahun 1944 dan menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan militer. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sudirman menjadi salah satu pemimpin militer yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Pada 12 November 1945, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kepemimpinannya yang inspiratif dan strategi perangnya yang brilian menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia memimpin pasukan TNI dalam berbagai pertempuran penting melawan Belanda, termasuk dalam perang gerilya yang terkenal.
Keteguhan dan semangat juang Sudirman yang tak tergoyahkan menjadi teladan bagi seluruh prajurit TNI dan rakyat Indonesia. Selain Jenderal Sudirman, banyak anggota peta lainnya yang juga menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan TNI. Mereka membawa pengalaman dan keterampilan militer yang diperoleh selama pelatihan di peta dan menggunakannya untuk melawan penjajah serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh peta terus diwariskan kepada generasi penerus, membentuk fondasi yang kuat bagi militer Indonesia hingga hari ini. Salah satu momen bersejarah yang melibatkan mantan anggota peta adalah pertempuran sengit di Surabaya pada bulan November 1945. Pertempuran ini tidak hanya menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi simbol heroisme dan semangat juang yang tak pernah padam dari rakyat Indonesia. Pertempuran di Surabaya dimulai ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang untuk mengambil alih kembali Indonesia dari Jepang yang telah menyerah. Namun, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Tomo menolak keras kembalinya kekuasaan kolonial. Mantan anggota peta yang sudah terlatih dalam strategi dan taktik militer memainkan peran krusial dalam perlawanan ini. Pada 10 November 1945, pecahlah pertempuran besar di Surabaya. Hari itu kini dikenal sebagai Hari Pahlawan, untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang kita. Para mantan anggota peta, bersama dengan rakyat sipil, pemuda-pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya, berjuang mati-matian melawan pasukan sekutu yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Mereka menggunakan strategi perang gerilya yang telah mereka pelajari, memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan perang, dan semangat nasionalisme yang tinggi untuk melawan penjajah. Meskipun menghadapi musuh yang lebih kuat dan persenjataan yang lebih canggih, para pejuang Surabaya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka bertempur di jalan-jalan kota, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu dari keberanian mereka. Pertempuran di Surabaya berlangsung selama beberapa minggu dan menelan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, semangat juang para mantan anggota peta dan rakyat Surabaya tidak pernah surut. Mereka terus berjuang dengan gigih, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan pernah tunduk lagi pada kekuasaan kolonial. Pertempuran di Surabaya menjadi titik balik penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keberanian dan ketangguhan para pejuang kita berhasil menginspirasi seluruh bangsa Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Meskipun akhirnya sekutu berhasil menduduki Surabaya, perlawanan yang mereka hadapi menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia siap untuk memperjuangkan kebebasan mereka dengan segala cara. Hari Pahlawan, yang diperingati setiap 10 November, menjadi pengingat akan keberanian dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pejuang kita. Pertempuran di Surabaya mengukir nama-nama pahlawan seperti Bung Tomo dan banyak mantan anggota peta yang namanya mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi keberanian mereka akan selalu dikenang. Pertempuran ini juga memperlihatkan betapa pentingnya peran peta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para anggota peta yang telah dilatih oleh Jepang justru menjadi salah satu kekuatan utama dalam melawan penjajah, membuktikan bahwa semangat kebangsaan yang tertanam di hati mereka lebih kuat daripada apapun. Warisan peta tidak hanya berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, para mantan anggota peta menjadi tulang punggung pembentukan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Disiplin, strategi, dan semangat juang yang mereka peroleh selama di peta menjadi fondasi yang kuat bagi TNI dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Hingga kini, semangat dan nilai-nilai yang diajarkan di peta masih menjadi bagian integral dari budaya militer Indonesia. Peta telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa kita, menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan kesiapan untuk berjuang adalah kunci dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi, itulah cerita singkat tentang sejarah pembentukan peta, awal mula militer Indonesia, dan kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal lain yang ingin kalian ketahui lebih dalam? Tinggalkan komentar di bawah. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.